Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Denika Hendrianto Nugroho SEMSI, serta teman-teman semua yang sedang menyimak video ini. Selamat datang dan terima kasih telah bergabung dalam presentasi kali ini. Semoga apa yang kelompok 9 sampaikan hari ini bisa memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Mezaluna Floren Anandita. Dalam video ini saya bertugas sebagai moderator. Dan saya juga bersama teman-teman saya, ada Martansya Amelia NIM 057, Delia Rahmawati NIM 082, Abiosa Kenya Pratama NIM 121. Pada kesempatan ini, kelompok 9 akan memaparkan materi mengenai standar akuntansi sektor publik. Baik, langsung saja ke materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian standar akuntansi sektor publik. Standar merupakan acuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh organisasi yang berkompetensi serta berwenang dalam bidang terkait. Sedangkan akuntansi sektor publik adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik, meliputi perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan, audit, dan pertanggungjawaban publik. Standar akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan, serta menyulitkan dalam pengauditan. Selanjutnya, standar-standar akuntansi yang telah digunakan dalam praktek keuangan publik di Indonesia. Yang pertama ada standar nomenklatur. Standar nomenklatur merupakan pengikat berbagai organisasi publik dengan kegiatan, program, dan wujud hasil dari semua kegiatan dan programnya. Yang kedua, ada standar harga. Standar harga merupakan standar biaya dan harga satuan tertinggi yang dapat dibeli atau dibayarkan dan belum termasuk pajak penghasilan, serta dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang wajar sebagaimana harga yang berlaku di pasaran apabila terdapat perubahan harga. Yang ketiga, ada standar akuntansi biaya sektor publik. Standar akuntansi biaya sektor publik dirancang untuk mencapai keseragaman dan konsistensi dalam pengukuran, penetapan, dan pengalokasian biaya pada organisasi sektor publik. Standar didasarkan pada pemeriksaan praktik akuntansi biaya untuk seluruh industri atau usaha yang ada. Saran dan masukan dicari dari organisasi sektor publik, industri, dan asosiasi profesi akuntansi. Selain itu, juga dilakukan review pada berbagai publikasi terkait. Yang keempat, standar pelayanan minimal atau SPM. Standar pelayanan minimal adalah suatu standar dengan batas-batas tertentu untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib organisasi publik yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat yang mencakup jenis pelayanan, indikator, dan nilai. Yang kelima, ada standar akuntansi keuangan pemerintah atau SAKP. Contoh standar akuntansi keuangan pemerintah di Indonesia antara lain ada IFRS atau PSAK IFRS. Yang kedua ada standar akuntansi pemerintah. Yang ketiga ada standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Yang terakhir ada PSAK Syariah. Yang keenam, standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN. Standar pemeriksaan keuangan negara adalah petunjuk untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Standar pemeriksaan sektor publik biasanya dilakukan dengan prosedur analitis, inspektasi, konfirmasi permintaan, penghitungan, penelusuran, pemeriksaan bukti, pengamatan, pelaksanaan ulang, teknik audit berbantuan komputer, pengujian, dan yang terakhir pengujian substantif.
Selanjutnya, tujuan penyusunan standar akuntansi sektor publik. Yang pertama, ada menyediakan pemerintah daerah suatu pedoman akuntansi yang diharapkan dapat diterapkan bagi pencatatan transaksi keuangan pemerintah daerah yang berlaku saat ini, terutama dengan pemberlakuan otonomi daerah yang baru. Yang kedua, ada menyediakan pemerintah daerah suatu pedoman akuntansi yang dilengkapi dengan klasifikasi rekening dan prosedur pencatatan serta jurnal standar yang telah disesuaikan dengan siklus kegiatan pemerintah daerah yang mencakup penganggaran, pembendaharaan, dan pelaporan. Selanjutnya, manfaat standar akuntansi keuangan sektor publik. Manfaat standar akuntansi keuangan sektor publik ada 4. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan reliabilitas laporan akuntansi dan keuangan pemerintah. Yang kedua, meningkatkan kinerja keuangan dan perekonomian. Yang ketiga, mengusahakan harmonisasi antara persyaratan atas laporan ekonomis dan keuangan. Yang terakhir, meningkatkan harmonisasi antar yurisdiksi dengan menggunakan dasar akuntansi yang sama. Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan ruang lingkup standar akuntansi sektor publik. Entitas yang diatur pada standar akuntansi sektor publik yang pertama adalah pemerintah pusat dan kementerian ataupun lembaga. Kemudian selanjutnya adalah pemerintah daerah dan SKPD. Selanjutnya ada BLU atau BLUD. Dan selanjutnya adalah laporan konsolidasian pemerintahan. Jadi standar akuntansi untuk sektor publik menentukan siapa saja yang wajib membuat laporan keuangan sesuai aturan yang berlaku. Karena mengurus uang milik masyarakat yang dimaksud adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga organisasi publik yang memiliki hak menganggarkan dan bertanggung jawab dalam penggunaan uang tersebut. Kemudian selanjutnya adalah basis dan kebijakan akuntansi. Di sini adalah basis kas menuju akrual atau di LRA dan akrual penuh di laporan keuangan. Kemudian pengakuan pengukuran, pengungkapan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Selanjutnya adalah kebijakan terkait persediaan aset tetap, beban, pendapatan, hibah, utang, kewajiban, kontingensi, dan lain-lain. Standar akuntansi sektor publik menetapkan prinsip pencatatan, pengakuan, dan pengukuran transaksi untuk memastikan transaksi dilaporkan secara benar dan seragam. Prinsip pencatatan mengatur cara transaksi dicatat, seperti contoh penggunaan basis kas untuk LRA dan basis akrual untuk laporan keuangan lainnya. Prinsip pengakuan menentukan kapan suatu transaksi dianggap terjadi dan harus dimasukkan ke dalam laporan, seperti pendapatan diakui dan hak timbul dan beban diakui saat kewajiban muncul. Selanjutnya adalah jenis laporan keuangan. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran atau LRA, kemudian laporan operasional, neraca, LPSAL, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Standar akuntansi sektor publik mengatur bagaimana setiap laporan disusun, informasi apa yang harus dimuat, dan bagaimana laporan berhubungan satu sama lain untuk menghasilkan laporan pemerintah yang lengkap dan terorganisir. Lanjut untuk prinsip penyajian dan pelaporan. Untuk prinsipnya adalah penyajian wajar dan konsistensi laporan, kemudian materialitas dan relevansi pelaporan publik. Selanjutnya pengungkapan yang memadai atau transparansi, dan yang terakhir adalah konsolidasian entitas pelaporan pemerintah. Artinya apa? Laporan keuangan pemerintah disajikan secara wajar, konsisten, dan transparan oleh SAP. Dengan memperhatikan kualitas dan relevansi data, mereka juga memastikan pengungkapan CALK yang memadai
dan laporan konsolidasi untuk memberikan gambaran lengkap terkait dengan kinerja keuangan pemerintah. Dan yang terakhir adalah audit dan pertanggungjawaban. Di sini terdiri dari yaitu adalah dapat diaudit oleh auditor eksternal, kemudian dapat menjadi dasar akuntabilitas anggaran dan kinerja, serta memenuhi fungsi pengawasan publik. Yang berarti laporan keuangan pemerintah disajikan secara wajar, konsisten dan transparan oleh sektor akuntansi publik dengan memperhatikan kualitas dan relevansi data. Mereka juga memastikan pengungkapan CALK yang memadai dan laporan konsolidasi untuk memberikan gambaran lengkap tentang kinerja keuangan pemerintah. Selanjutnya adalah kebutuhan standar akuntansi sektor publik. Kebutuhan utama dari standar akuntansi untuk sektor publik adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Dorongan untuk kebutuhan ini berasal dari masyarakat serta pemerintah yang ingin memastikan bahwa sumber daya publik digunakan dengan cara yang efektif dan efisien, memberikan pedoman konsisten untuk pelaporan, dan mempermudah proses audit serta tanggung jawab. Selanjutnya, ada kebutuhan utama untuk standar akuntansi di sektor publik. Yang pertama, memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana yang bersumber dari masyarakat dan pemerintah kepada publik, dengan memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan tepat dan dapat diandalkan. Yang kedua, memastikan bahwa pemerintah terbuka dalam mengelola keuangan publik. Yang ketiga, bertujuan untuk memberikan pedoman yang konsisten dalam pencatatan, penganggaran, dan penyajian laporan keuangan sehingga menghasilkan informasi yang relevan dan berkualitas tinggi. Yang keempat, menjadi landasan bagi auditor dalam memeriksa laporan keuangan dan untuk pemerintah dalam menyusun pertanggungjawaban yang layak. Yang kelima, membantu dalam mengevaluasi kinerja keuangan dan kondisi ekonomi dari sektor publik secara keseluruhan. Yang enam, mendukung penyelarasan persyaratan pelaporan keuangan antara pemerintah daerah dan pusat, serta antara sektor publik dan sektor swasta. Yang ketujuh, menyediakan panduan yang jelas untuk proses akuntansi mulai dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan, pengadaan barang dan jasa, sampai pada pelaporan dan akuntabilitas. Nah, jadi kesimpulan materi dari kelompok 9 ini adalah bahwa standar akuntansi sektor publik itu penting banget karena jadi pedoman dalam mengatur bagaimana pemerintah menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Dengan adanya standar ini, pengelolaan uang negara bisa dilakukan dengan lebih transparan, akuntabel, dan efisien, sehingga masyarakat juga bisa tahu kemana dana publik digunakan. Selain itu juga, standar ini bikin laporan keuangan pemerintah jadi lebih rapi, mudah dipahami, dan bisa dibandingkan antar instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Intinya, standar akuntansi sektor publik membantu menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik dan terpercaya. Demikianlah rangkaian presentasi pada hari ini. Terima kasih kepada para pemateri dan teman-teman yang bersedia menyimak video presentasi dari kelompok 9 kali ini. Saya selaku moderator mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.